Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang terkasih, salam jumpa penuh berkat bersama saya Romo Justinus Suwartono pada program Mimbar Agama Katolik. Saya berharap Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, bisa bekerja, beraktivitas seperti sedia kala. Pada program Mimbar Agama Katolik pada kesempatan ini, kita akan bicara secara khusus terkait perdamaian. Perdamaian. Nah, ada orang mengatakan begini, manusia itu makhluk konfliktual. Kenapa? Karena masing-masing pribadi itu punya kepentingan, punya keinginan-keinginan untuk diraih. Dan ketika harapan-harapan, keinginan-keinginannya tidak tercapai, maka terjadi situasi yang tidak nyaman pada dirinya, pada relasinya dengan orang lain, dengan sesamanya. Dan kalau itu tidak diselesaikan dengan baik, timbullah konflik. Manusia konfliktual. Tetapi manusia bukan hanya konfliktual, karena manusia itu dipanggil untuk mengasihi. Itulah panggilan khas, panggilan dasar dari hidup manusia. Kita akan bicara tentang perdamaian. Bagaimana perdamaian itu diwartakan, dihidupi, diajarkan dalam gereja Katolik. Bahkan dalam gereja Katolik ada momen yang sangat istimewa yang dipersembahkan oleh gereja untuk merenungkan tentang perdamaian. Khususnya pada tanggal 1 Januari, Hari Perdamaian Sedunia. Hadir dalam kesempatan yang istimewa ini, narasumber yang sangat istimewa, kita pantas bersyukur untuk itu, Romo Felix Astono Atmojo SJY.
Salam sehat Romo. Salam sehat juga Romo. Puji Tuhan. Terima kasih Romo bisa berkenan meluangkan waktu untuk hadir bersama di mimbar agama Katolik ini. Iya, terima kasih juga kesempatannya. Ya, baik. Selain Romo Felix Astono, hadir juga dalam kebersamaan kita sehingga suasana kita tentunya akan semakin menggembirakan. Ada Romo Widianto, ada Suster Francis, ada Pak Leo, ya. Salam sehat, penuh berkat, Romo, Suster, Pak Leo. Ya. Aman sentosa ya semua ya. Semoga keluarga juga penuh berkat, penuh kedamaian tentunya. Juga seperti biasa kita ditemani oleh orang-orang muda yang sangat energik, yang tadi menyanyikan sebuah lagu yang luar biasa, indah, mengungkapkan hakikat kita. Cintailah kamu manusia. Ngomong-ngomong terkait dengan perdamaian ini, saya pengen tanya dulu lah ini dengan orang-orang muda ini yang sangat energik ini. Tadi di awal saya mengatakan teman-teman, manusia itu konfliktual, itu kata orang gitu ya, kata orang, bukan pendapat saya pribadi. Konfliktual. Kalau saya tanya ke teman-teman, pernah nggak terjadi konflik dalam relasi dengan mungkin dengan keluarga atau dengan teman-teman? Dari antara teman, Sela mungkin. Selisih paham pasti pernah. Selisih paham ya. Kalau yang paling cukup sering mungkin sama saudara kandung sendiri kan. Nah, bagaimana mungkin sama adik sendiri. Nah, kalau terjadi konflik seperti itu, apa yang terjadi? Bagaimana bisa kemudian akhirnya berdamai? Apa yang dibuat, Sela? Terkadang tuh masalahnya sepele aja gitu ya, Mo. Terus kalau kenapa bisa akur lagi, kita biasanya diem-dieman ya. Diem-dieman ya. Kalau saya sama adik saya biasanya diem-dieman, terus nanti pada suatu waktu ya udah cair lagi seperti sedia kala. Mungkin kita berpikir, kalau saya sih berpikir karena saya lebih tua, kakak beradik masa berantem sih gitu kan ya. Tapi nyatanya berantem. Terulang lagi bahkan. Nah, dan ternyata dalam perjalanan waktu itu bisa cair kembali ya. Betul. Jadi seperti dalam kitab suci itu kan semua akan indah pada waktunya. Oke, baik. Di sini juga ada frater ini. Frater, dua orang frater. Tentu kalau frater itu hidup dalam komunitas-komunitas juga. Pernah terjadi konflik frater di komunitas? Pernah ya? Sampai bertinju atau apa? Tidak ya. Bagaimana menyelesaikan konflik, frater? Ya, dalam menyelesaikan konflik itu akhirnya win-win solution ya akhirnya. Win-win solution ya. Apa tidak merugikan kepentingan diri sendiri, juga tidak merugikan kepentingan orang lain gitu. Tapi ya sulit juga memang, kadang-kadang butuh proses. Ya, baik. Jadi ada upaya untuk win-win solutionnya, tidak mempertahankan pandanganku sendiri, tapi mencoba mencari yang terbaik. Terima kasih teman-teman sekalian. Pemirsa TVRI yang berbahagia, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut terkait dengan tema perdamaian ini, tentu mungkin sebagian dari Anda sekalian sudah kenal siapa Romo Felix Astono, tapi mungkin sebagian ada yang belum kan. Ini orang besar, tapi siapa beliau ini kan begitu. Mungkin Romo Felix Astono bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena Felix Astono Atmojo ini cukup panjang ini Romo. Romo biasa dipanggil Romo Astono ya. Iya. Nah, mungkin bisa memperkenalkan Romo tinggal di mana, bekerja. Baik, terima kasih Romo Yus. Saya Felix Astono ya. Sering dipanggil Astono saja cukup ya. Astono. Sudah 10 tahun ini tinggal di Keuskupan menemani Bapak Uskup, membantu beliau mengembalakan umat di Keuskupan Agung Palembang ini. Dan entah sampai kapan tergantung beliaunya ya. Itu saya kira sekedar perkenalan itulah saya kira cukup untuk saya. Iya, baik. Terima kasih Romo. Ya. Romo Astono berkarya di Keuskupan membantu Bapak Uskup untuk proses penggembalaan gereja di Keuskupan Agung Palembang ini. Romo bincang-bincang terkait dengan tema perdamaian ini. Kalau orang mengatakan bahwa manusia itu konfliktual karena punya kepentingan-kepentingan, bagaimana Romo melihat ini? Apakah
benar begitu atau ada sesuatu yang Ya. lain? Ada benarnya juga, ada benarnya dalam arti bahwa memang kita sebagai manusia kan diciptakan dengan akal budi, dengan kehendak bebas, sehingga peluang untuk sampai ke situasi itu ada ketika masing-masing tidak ketemu dalam diskusi, tidak ketemu dalam keinginan, lalu muncul konflik. Baik itu konflik di dalam diri maupun juga konflik terhadap sesama yang lain. Seperti tadi disampaikan oleh saudari kita, Sela misalnya, adanya ketidaknyambungan antara pendapat diri dan pendapat yang lain atau keinginan diri dan keinginan yang lain sering lalu memunculkan situasi itu. Dan disitulah saya kira penting dan perlunya kita membangun yang namanya perdamaian itu, saya kira di situ. Ya, memang dalam dalam gereja Katolik, karena memang perdamaian itu begitu penting Romo ya, sampai-sampai ada satu hari yang didedikasikan untuk hari perdamaian sendiri, tanggal 1 Januari, hari perdamaian sekaligus hari raya Maria Bunda Allah. Mungkin Romo bisa memberi pencerahan sedikit terkait ini Romo. Baik, kalau kita hitung-hitung ini kita sudah sampai tahun ke-56 ya, kita merayakan tanggal 1 Januari sebagai Hari Perdamaian Dunia. Dan menarik bahwa itu persis pada hari di mana gereja merayakan Maria sebagai Bunda Allah ya, sebagai Bunda Allah. Ini sesuatu yang saya kira menarik. Mengapa begitu ya? Mengapa gereja merasa ini penting ada hari di mana kita secara khusus merenungkan lalu melihat kembali bagaimana kita melakukan dan bagaimana ke depan kita memperjuangkan. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia itu dengan satu nilai dasar, yaitu damai itu sendiri. Damai itu sendiri. Dan Allah sebagai sang sumber damai mendorong kita manusia supaya terus berusaha ambil bagian, terus berusaha berpartisipasi supaya kedamaian yang dimimpikan Allah itu terwujud dalam pergumulan hidup manusia dari waktu ke waktu. Dan mengapa gereja setiap tahun membuat itu? Karena dari tahun ke tahun itu kan kebutuhan akan perdamaian itu punya nuansanya yang khas. Seperti misalnya tahun ini, 2 tahun terakhir, masa pandemi, gereja bicara banyak tentang bagaimana perdamaian itu diwujudkan secara nyata melalui kepedulian satu dengan yang lain, bela rasa satu dengan yang lain, keyakinan dan kesadaran bahwa kita ini adalah satu keluarga manusia yang perlu terus membangun kebersamaan dalam sukacita dan berpikir tentang apa yang baik saya buat untuk yang lain. Mungkin itu sekedar. Memang kita semua tentu sangat merindukan suasana damai ini Romo ya. Betul. Karena memang saya kira ini juga menjadi pusat dari pewartaan iman ya. Damai. Betul. Damai di bumi, damai di surga, damai di hati. Iya. Nah, tapi dengan gereja mempersembahkan satu hari tertentu untuk merenungkan perdamaian, sebenarnya apa mimpi gereja Romo terkait ini? Ya, gereja merasa bahwa perdamaian itu suatu nilai yang sangat istimewa bagi manusia karena memang kita dipanggil untuk damai itu sendiri. Lalu apa yang dimimpikan oleh gereja ketika bicara soal perdamaian? Ada setidaknya beberapa hal bisa saya sebut. Pertama, gereja menyadari bahwa perdamaian itu bukan hanya soal tidak adanya perang, bukan soal hanya tidak adanya konflik. Juga bukan hanya soal soal keseimbangan antara dua kekuatan yang saling bermusuhan itu. Tapi bagi gereja sendiri, bagi kita, damai itu lebih pertama-tama merupakan buah dari hasil perwujudan cita kasih yang terus diupayakan. Ketika masing-masing pribadi berpikir soal apa yang paling baik buat untuk saudaraku, saya kira di sana perdamaian yang namanya perdamaian sejati akan muncul. Juga diyakini oleh gereja bahwa perdamaian yang sebenarnya itu adalah buah dari upaya manusia untuk secara tertib setia menghidupi nilai yang Tuhan tanamkan dalam diri. Kira mau masih ingat, saya kira teman-teman di sini juga masih ingat bagaimana dalam kitab Kejadian Allah menciptakan manusia dengan baik adanya, bahkan dikatakan sangat baik. Secitra dengan Allah. Artinya
dalam dirinya sendiri Allah memberikan kepada manusia damai sejati. Nah, ketika manusia tertib dalam menghidupi nilai itu, disitulah juga pasti masing-masing pribadi akan berpikir sekali lagi apa yang terbaik untuk yang lain. Sehingga damai itu juga akan jadi. Gereja juga berpikir bahwa damai itu mestinya menjadi buah dari bagaimana kesejahteraan masing-masing pribadi itu dijamin. Kalau setiap pribadi berpikir, berjuang, melakukan yang terbaik untuk yang lain, di sanalah apapun bentuknya, entah itu bentuk memberikan sumbangan, entah itu memberikan perhatian, entah itu berbagi daya cipta dalam diri, di sana perdamaian akan tercipta. Menarik sekali Romo. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, semakin menarik pembicaraan tentang perdamaian ini, tetapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang terkasih, kita berada pada program Mimbar Agama Katolik. Romo tadi sudah mengungkapkan perdamaian itu terkait juga apa yang paling baik yang bisa kupersembahkan untuk sesamaku. Ini tentu sangat menarik sekali. Kalau mau dilihat, apa sebenarnya dasar dari gereja memimpikan
semuanya ini Romo, selain tentu keinginan yang paling baik yang bisa dipersembahkan untuk yang lain. Terima kasih Romo. Jadi kalau kita melihat ke belakang, kita mempunyai beberapa dasar sebetulnya sehingga kita begitu yakin bahwa perdamaian seperti inilah yang mesti kita bangun. Dasar pertama tentu ada pada sabda yang Tuhan sendiri sampaikan kepada kita yang tersurat di dalam kitab suci. Saya bisa menyebut beberapa teks. Pertama, dalam kitab Kejadian bab 2 itu terasa sekali bagaimana dikisahkan harmoni di Taman Eden itu. Binatang buas, binatang yang lain, manusia, dan alam itu begitu padu. Dikisahkan luar biasa harmoninya, sehingga tidak ada sama sekali, tidak ada permusuhan di sana. Tidak ada permusuhan. Disitulah yang sebetulnya ditampakkan kepada kita damai sejati, dan damai seperti itulah yang gereja yakini, inilah panggilan kita yang perlu kita perjuangkan. Ketika manusia ternyata kemudian memilih untuk mengikuti kehendak diri, maka mulailah muncul yang tadi disebut dalam sharing yang namanya konflik. Dan manusia mencari keinginan diri dan buahnya apa? Buahnya kehancuran, buahnya peperangan, buahnya kebencian, buahnya saling menendam dan sebagainya. Itu buah-buah dari ketidaksetiaan manusia untuk tetap disiplin pada apa yang Tuhan mau melalui dalam diri kita. Maka pada titik tertentu seorang Nabi Yesaya dipakai oleh Allah untuk apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa Allah tetap setia pada niatnya untuk membawa manusia itu masuk dalam damainya, masuk dalam damai sejati. Maka beliau menubuatkan, Yesaya 11 mengatakan bahwa akan tiba saatnya muncul seorang dari tunggul Isai, dari Taro Isai dikatakan, yang akan memimpin dalam keadilan, memimpin dalam kebenaran, memimpin dalam kasih, dan memimpin dalam kemerdekaan. Dan kemudian di ayat-ayat berikut digambarkan seperti apa. Dan yang digambarkan Nabi Yesaya itu persis yang digambarkan dalam kitab Kejadian itu. Suatu relasi yang sangat indah antara manusia, antar manusia sendiri, manusia dengan alam, manusia dengan ciptaan yang lain. Suatu yang indah. Gambaran yang indah terkait perdamaian. Luar biasa. Lebih lanjut, kemudian ketika Yesus hadir, kita yakini Yesus itu memenuhkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia hadir sebagai Raja Damai. Kita yakini itu sebagai Raja Damai. Dan apa yang Yesus buat adalah persis menghadirkan damai itu. Salah satu teks yang kemudian beliau katakan adalah misalnya dalam Matius 5, beliau mengatakan supaya umpamanya ketika kamu sedang mau beribadah, ketika kamu sedang beribadah dan kamu ingat kamu punya soal dengan temanmu, nah coba kamu pergi dulu, tinggalkanlah dulu kesempatan beribadah itu, berdamai dululah dengan teman-temanmu, setelah itu baru kamu beribadah. Kita melihat betapa luar biasanya Yesus menempatkan perdamaian itu sebagai nilai yang betul-betul di satu pihak harus kita perjuangkan, di lain pihak itulah nilai yang memang menjadi hakikat hidup kita. Nah, atas dasar itulah, masih banyak teks lain Romo. Atas dasar itulah kemudian gereja begitu komit pada masalah yang satu ini. Bayangkan bahwa kemudian lalu setiap tahun, ingat setiap awal tahun diingatkan kembali, ini kita harus berjuang. Ini kita harus berjuang, ini kita harus berjuang. Luar biasa itu ya. Punya dasar biblis. Dan seingat saya di suku-suku bangsa, simbol sebuah perdamaian setelah terjadi konflik itu makan bersama, Romo ya. Kebetulan di sini ada snack ini. Jadi kita bisa menikmati makan bersama. Silakan Romo, Suster, teman-teman bisa dinikmati ini sebagai simbol perdamaian kita. Baik, sangat menarik sekali bagaimana perdamaian itu dilihat dari perspektif biblis. Kita coba tanya dulu dari Pak Leo nih, Bapak keluarga ini. Pasti nih kalau di keluarga ini ya bicara tentang perdamaian itu gimana ya? Konflik dan lain sebagainya tentu bagian yang tak terpisahkan dari keluarga. Pak Leo bisa bercerita tentang tema kita ini. Bagaimana perdamaian dalam keluarga? Terima kasih Romo. Ya, kalau ditanya bagaimana pengalaman perdamaian dalam keluarga, saya setuju dengan pernyataan Romo tadi bahwa memang manusia itu makhluk konfliktual. Karena kenyataannya memang banyak konflik dalam diri manusia.
Tetapi saya juga merefleksikannya selain konfliktual, sebenarnya manusia itu juga makhluk paradoksal. Karena banyak hal-hal yang paradok dalam diri manusia. Keinginan terdalam, mimpi indahnya dalam hati nurani yang paling dalam adalah kedamaian. Itu satu pihak. Tetapi di pihak lain, kenyataannya manusia sering berisik juga. Bahasa anak muda sekarang itu ya seni, ya recap lah, sering banyak recap ya. Mengapa bisa begitu? Ya memang di satu sisi memang manusia itu memang ada dalam dirinya itu Allah sendiri sebenarnya ada. Jadi karena itu manusia menghayati itu. Tetapi di lain pihak yang saya juga renungkan dan juga seringkali juga saya alami dalam kehidupan rumah tangga, kenapa juga rumah tangga kadang-kadang juga tidak selalu damai, ada percecokan, ada salah paham dan sebagainya. Karena setiap manusia itu punya namanya, bahasa umumnya itu hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Dorongan-dorongan yang kadang-kadang impulsif, tak terkontrol, yang tidak di-manage. Keinginan-keinginan itulah yang kadang-kadang membuat suasana damai dalam diri manusia itu menjadi hilang, kadang-kadang tak terkendali. Maka kadang-kadang muncul suatu tindakan yang dalam diri keluarga saya misalnya ada percecokan. Tetapi sebenarnya semuanya itu kalau kita renungkan kembali bahwa kita itu punya potensi untuk berdamai karena kita ada Tuhan dan mempunyai kerinduan sama, maka biasanya itu bisa diselesaikan. Dan kata kunci yang paling utama untuk menyelesaikan perdamaian adalah dengan komunikasi. Berkomunikasi. Maka di dalam rumah tangga, selain kita belajar mengontrol, memanage namanya emosi, hawa nafsu, tetapi yang paling penting adalah belajar terus-menerus tentang cara berkomunikasi yang baik. Karena manusia itu makhluk yang unik. Kadang-kadang hal sepele pun cara mengkomunikasikan tidak benar menjadi makin besar luar biasa itu. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Leo. Itu dalam keluarga terjadi. Saya tidak tahu kalau melihat suster ini seperti rasanya itu penuh lah sukacita ini. Kitab kebijaksanaan lah yang kelihatan ini. Tapi saya tidak tahu apakah suster juga di komunitas pernah terjadi konflik dan bagaimana diselesaikan. Suster. Terima kasih Romo. Saya sendiri tadinya juga merasa terkejut ya bahwa impian saya, harapan saya ketika masuk biara itu adalah melihat mengalami sebuah kedamaian, perdamaian. Pokoknya intinya yang damai begitulah ya. Tapi seiring waktu dalam perjalanan itu kedamaian atau perdamaian yang saya jumpai atau yang saya perjuangkan ternyata dinamikanya orang damai itu ya tadi itu ya ada konfliknya, ada rasa, ada kurang nyamannya. Tapi ternyata dinamika hidup dalam hidup membiara itu memang ya seperti itu. Kayaknya nggak jauh-jauh beda juga dalam hidup berkeluarga. Ada rasa tidak nyaman, ada rasa. Nah itu berasal kayaknya juga saya juga melihat merasakan mungkin dari pribadi saya secara pribadi juga egois yang ingin diperhatikan atau memang punya karakter yang seperti itu. Nah contoh konkretnya ya Roma, selama dalam membangun hidup berkomunitas dalam biara ini kan sudah ada komitmen, ada pendidikan dasar yang sama, ada pembinaan yang sama. Tapi ternyata ketika berproses menjadi hidup itu buaya enggak podo. Berbeda. Misalnya ya, sudah komitmen bangun pagi jam 3:30 ya, supaya ada persiapan-persiapan yang lain, yang namanya meditasi, ada yang tugas masak, ada yang itu ya. Tapi mulai dari ibadat paginya jam 5:45 karena ada perayaan Ekaristi jam 6:45, maka itu sudah menjadi aturan bersama. Tapi namanya kita berdelapan atau 9 ya pasti ada saja yang beler teko datang itu membuat konflik di hati ya, perasaan tidak nyaman, tidak enak ya. Harusnya bisa sudah mulai bersama tapi ternyata ada yang leda-ledo seperti itu ya, kayaknya enak-enak aja gitu loh. Tapi ya ini tidak harus menjadi suatu konflik besar ya, dalam arti bahwa memang ada karakter orang yang bangunnya bisa lambat-lambat ya.
Tapi ada nilai perjuangan bahwa harus diperjuangkan bersama dalam komitmen bersama untuk membangun sebuah komunitas religius yang ya harus didasari dengan hidup yang seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, itulah. Ya. Terima kasih Suster, luar biasa. Saya berharap ini Suster tidak terlalu panas ini ya dengan Suster. Maka mari Suster silahkan diminum. Terima kasih Romo. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang terkasih, sangat menarik tema perdamaian ini. Kita akan lanjut pembicaraan kita setelah yang satu ini. Fashion show menarik, gaya ngintrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital.
2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas tarik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan
semua kepalsuan dunia. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang terkasih, kita masih berada pada acara Mimbar Agama Katolik. Kita sudah mendengar bagaimana perdamaian itu memiliki dasar kitab suci firman Tuhan yang dihidupi oleh Gereja Katolik. Kita punya narasumber yang luar biasa, Romo Astono. Romo, ketika kita bicara terkait dengan perdamaian ini, apakah ada dokumen gereja, Romo, yang secara spesifik atau secara khusus bicara terkait perdamaian ini, Romo? Ya, ketika gereja merenungkan sabda Tuhan terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, kemudian gereja mencoba untuk merumuskan secara konkret hal-hal yang memang apa sebaiknya perlu dikembangkan dari soal ini, soal perdamaian ini. Maka pada tahun 1963 itu seorang paus memunculkan satu dokumen gereja yang namanya Pacem in Terris. Pacem in Terris. Dalam bahasa Indonesia berarti damai di bumi, begitu ya, damai di bumi. Dan itu kemudian dokumen ini dikembangkan lagi atau dengan bahasa lain mungkin menjadi inspirator untuk muncul dokumen yang lain, misalnya Gaudium et Spes di Konsili Vatikan kedua itu. Itu saya kira upaya gereja untuk mengkonkretkan apa yang sabda Tuhan sampaikan kepada kita manusia untuk kemudian diwujud nyatakan dalam gerak hidup manusia selanjutnya. Itu dalam Pacem in Terris. Dan menarik bagi saya, Pacem in Terris itu melihat secara sangat baik bahwa perdamaian itu dari dirinya sendiri mesti menjadi impian dari setiap pribadi manusia. Melihat itu dan kita disadarkan bahwa memang betul ketika Allah memang menanamkan itu dalam hati manusia ketika manusia dicipta, itulah yang kemudian menjadi mimpi setiap orang, hidup dalam damai, hidup dalam damai. Namun juga diingatkan kepada kita melalui dokumen itu bahwa betul bahwa itu menjadi impian setiap manusia. Tetapi tadi kita disebutkan tadi bahwa kita ini manusia konfliktual, bahkan disebut tambahkan lagi paradoksal tadi. Maka sering gereja mengatakan karena itulah yang namanya perdamaian itu juga adalah buah keaktifan manusia. Allah menanamkan tetapi manusia perlu memperjuangkan. Mengingat situasinya seperti itu, maka Pacem in Terris mengatakan hanya akan tercapai ketika masing-masing pribadi mau melepaskan diri yang namanya egoisme pribadi. Mampu melepaskan yang namanya egoisme pribadi. Kalaupun Allah menanamkan itu baik-baik dalam diri, tetapi ketika manusia dalam situasi diri yang penuh dengan konflik dan sebagainya tidak mampu keluar dari yang namanya egoisme itu, maka yang namanya perdamaian tidak akan terjadi. Dan diingatkan juga mengapa perdamaian itu penting, karena kita masing-masing pribadi itu adalah bagian dari keluarga manusia. Yang Allah menanamkan di dalamnya adalah perdamaian, dan di situ Allah memberikan tanggung jawab kepada masing-masing pribadi supaya apa yang ditanam Allah dalam pribadi itu bermakna baik bagi keluarga manusia itu. Maka kewajiban kita sebagai manusia adalah bagaimana kita menjadi terang bagi satu dan yang lain, sehingga entah bagaimana caranya tadi disebut soal komunikasi yang baik, cara berrelasi yang benar dan sebagainya, itu adalah cara-cara di mana kita menjadi terang. Sehingga memang keluarga manusia itu ada dalam suasana damai, ada dalam keadaan damai, ada dalam kenyataan damai sebagaimana Yesus harapkan. Itu yang kemudian dimunculkan oleh Pacem in Terris. Maka ada 4 kata kunci sebetulnya. Bagaimana keaktifan manusia itu bisa membangun perdamaian. Itu akan terjadi ketika satu, yang namanya kebenaran itu menjadi perjuangan, pergumulan setiap manusia. Pencarian manusia adalah menemukan kebenaran. Ketika ini diperjuangkan baik-baik dalam diri manusia, maka ini menjadi peluang bagi manusia untuk meraih itu.
kata kunci kedua yang juga menjadi penting bagi kita adalah yang namanya keadilan. Ketika masing-masing pribadi melihat orang lain, hak lain dihargai, dihormati, dan juga dibantu untuk dikembangkan dengan baik-baik, maka di sana juga akan berpeluang manusia menemukan damai. Ketika disebutkan dalam Panca Imperis itu adalah cinta kasih. Kita tahu dalam ajaran Kristiani, cinta kasih menempati posisi paling tinggi. Posisi paling tinggi karena Allah sendiri adalah kasih, menciptakan manusia dengan kasih, hanya untuk kasih dan supaya kita tinggal di dalam kasihnya. Ketika masing-masing juga seperti Yesus mengatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ketika masing-masing pribadi mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya sendiri, luar biasa. Pasti yang namanya damai sejati itu akan muncul. Dan yang keempat disebutkan dalam Panca Imperis itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan. Artinya bahwa masing-masing pribadi bertanggung jawab atas tindakannya. Bertindak dan berani mempertanggungjawabkan. Melakukan sesuatu itu memang dengan satu keyakinan yang kuat bahwa ini adalah benar, saya melakukan dengan kebenaran, tetapi juga sekaligus membantu orang lain melakukan hal yang sama. Nah itu setidaknya hal-hal pokok yang saya bisa katakan tentang apa yang disampaikan oleh Panca Imperis itu. Dan kemudian memang lalu diangkat kembali oleh Gaudium et Spes. Jadi ada kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan kemerdekaan sebagai prasyarat. Mungkin kita beralih ke Romo Widi, mungkin bisa menanggapi, ada tanggapan bagaimana Romo Widi melihat ternyata ada 4 hal itu yang menjadi prasyarat terciptanya katakanlah sebuah perdamaian. Kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan kemerdekaan. Mungkin Romo Widi punya tanggapan. Terima kasih Romo Justin. 4 hal pokok tadi sudah disebut oleh Romo Astono. Saya secara pribadi menangkap atau merefleksikannya begini. Sebuah kebenaran, sebuah keadilan, sebuah cinta, dan juga yang keempat tadi apa ya? Kemerdekaan. Sebuah kemerdekaan atau kebebasan. Rasa-rasanya bagi saya pribadi bisa dihayati melalui 2 hal sekaligus sebagai simbol. Yang pertama dari hati, yang kedua dari telinga. Yang pertama dari hati. Mengapa perdamaian atau kedamaian diimpikan semua orang, tetapi seringkali rasa-rasanya agak jauh? Karena hati kita itu jauh dari diri sendiri, jauh hati kita dengan hati sesama. Maka ada dongeng yang sangat populer itu, kalau orang lagi marah-marahan itu hatinya jauh. Ibaratnya seperti para petinju itu. Mereka bisa saling melukai, bisa saling memukul ketika ada jarak. Tetapi kalau mereka dekat, yang bisa dilakukan adalah berpelukan. Ketika hati kita jauh dengan sesama dan dengan diri sendiri, sangat mungkin konflik itu terjadi. Maka kebenaran, keadilan, cinta, dan kebebasan atau kemerdekaan itu sulit diaktualkan. Yang kedua, saya menyebut tadi dengan telinga. Dalam bahasa Inggris, telinga itu kita eja E-A-R. Dan kalau kata hati yang pertama tadi, E-A-R-nya di tengah. Arti H-E-A-R-T, heart. Maksudnya adalah ketika disimbolkan dengan daun telinga kita ini, ketika disampingkan kan membentuk hati. Orang kalau punya hati, dia mampu mendengarkan. Mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui hati kita, nurani kita, juga apa yang dikatakan Tuhan melalui sesama. Jika itu sungguh kita lakukan dengan mendengarkan, maka sebuah kebenaran, keadilan, cinta, dan kemerdekaan itu dapat kita hidupi. Nah, terkait mendengarkan ini juga saya teringat sebuah kisah kecil. Katanya kalau orang saling marah itu tidak bisa mendengarkan. Padahal bersebelahan, misalkan si A dengan si B. Apa kau bilang? Ulangi. Padahal sudah keras sekali. Karena hati mereka jauh sehingga tidak bisa mendengarkan. Berbeda 2 orang yang saling mencintai, hanya dengan kata bisik saja, sayang, sudah tahu apa maksudnya. Karena hati mereka dekat.
Itu yang bisa saya katakan, Romo Luar Yustin. biasa, Terima kasih. Romo Widi, terima kasih. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang terkasih, sangat menarik. Bagaimana perdamaian itu punya muatan, punya nuansa yang begitu kaya. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita terkait perdamaian ini setelah yang satu ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang terkasih, kita berada di program Mimbar Agama Katolik. Romo Astono, mungkin kita sudah bicara panjang lebar terkait perdamaian. Barangkali Romo bisa mengungkapkan statement-statement yang singkat terkait perdamaian ini, Romo. Ya. Baik, terima kasih Romo. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah telah menanamkan dalam diri kita damai sejati ketika kita dicipta oleh Allah. Karena kita adalah secitra dengan Allah. Kita dipanggil melalui keaktifan kita untuk ambil bagian dalam misi Allah membangun dunia ini dalam damainya. Keaktifan kita dibutuhkan, maka tadi disampaikan perlu hati, perlu telinga. Dan kita butuh berjuang, mempersembahkan kemampuan jiwa kita. Hidup dalam kebenaran, berlaku adil,
mengamalkan kasih yang Allah sendiri berikan dan memberikan kemerdekaan kepada siapapun, supaya dengan cara demikian apa yang diimpikan oleh Allah melalui kita dan di dalam diri kita adalah terwujud dengan baik, yaitu damai sejati. Semoga dengan cara demikian kita masing-masing, terutama dalam situasi dunia yang seperti ini, mampu menjadi terang di tengah-tengah sesama kita yang satu keluarga, yang sama-sama mimpi akan perdamaian itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati langkah kita dan perjuangan kita, dan mari kita sekarang bersatu dalam doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau menanam dalam hati kami damai sejati. Engkau mengerti betapa tidak mudah kami memperjuangkan itu, tetapi kami yakin dalam penyertaan-Mu, dalam kuasa-Mu kami mampu untuk mewujudkan damai itu di dalam diri kami, dalam keluarga, dalam lingkungan, dan dalam kebersamaan dengan warga bangsa ini, bahkan bang dunia. Hadirlah bersama kami dalam gerak hidup kami selanjutnya. Semoga dari waktu ke waktu, damai sejati menjadi warna hidup kami dalam kebersamaan dengan sesama kami. Kami percaya dalam Engkau segalanya menjadi mungkin. Oleh karena itu kami persembahkan hidup kami dan seluruh niat baik kami ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dalam upaya untuk ambil bagian dalam membangun perdamaian dunia ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Astono. Pemirsa sekalian, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang berbeda. Salam sehat selalu.